Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ulfolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Nelayan asal Malaysia disergap oleh patroli polisi khusus Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Luapan air bercampur lumpur menerpa permukiman warga di Karanganyar, Sungai Kunjang, Samarinda. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memastikan berita pemakzulan Wapres oleh DPD RI menyesatkan. Sejumlah nelayan yang menggunakan perahu dengan bendera Malaysia ini ditangkap oleh patroli polisi khusus Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan. Sebelum berhasil ditangkap, para pelaku sempat berupaya melarikan diri sehingga terjadi kejar-kejaran di laut lepas. Dari penangkapan ini, petugas menyita barang bukti berupa ikan tangkapan sebanyak 160 kg dari berbagai jenis mulai dari tuna sirip kuning, tongkol, dan beberapa jenis lainnya. Pencurian ikan itu dilakukan para pelaku selama 2 hari dan seluruhnya didapat dari perairan Indonesia. Terindikasi sudah lebih dari 3 kali mereka masuk ke perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan. Jumlah ikan yang diambil selama 3 kali itu ada informasi? Itu nanti akan coba kami dalami lagi, kita akan dalami. Yang tertangkap tangan saat ini mereka baru 2 hari di perairan kita dan telah menangkap tuna tadi yang saya sampaikan, kurang lebih ada 160 tuna dan campuran ikan lainnya. Total keseluruhan kurang lebih ada sekitar 160 kg. Berarti barang buktinya juga ada ikan ya Pak ya? Iya, barang buktinya ada ikan yang saat ini sementara kita titipkan di cold storage karena itu nanti akan dijadikan barang bukti nanti apabila penyidik kita tindaklanjuti untuk serahkan ke JPU. Kini, akibat perbuatannya, para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam hukuman 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Puluhan emak-emak di Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, merazia rumah yang diduga menjual miras. Upaya ini membuahkan hasil. Sejumlah botol miras ditemukan dari dalam rumah. Bahkan dari dalam sebuah mobil, para emak-emak ini menemukan ratusan botol miras yang masih tersimpan dalam kardus. Aksi para emak-emak ini dipicu aktivitas penjualan miras dengan kedok warung kopi. Para emak-emak ini menjadi resah dan cemas karena aktivitas yang sudah berlangsung beberapa bulan tidak ditindak oleh aparat. Mereka semakin resah karena jumlah warungnya bertambah. Adanya pendatang yang seperti ini melakukan penjualan minuman keras dan mungkin obat-obatan yang kita juga belum tahu, terus itu juga menjadikan tempat lokalisasi ini sangat mencemari kampung kami. Oh, ini sudah berapa bulan sepengetahuan ibu-ibu di sini sampai beroperasi? Ada yang sudah 6 bulan, ada yang sudah 5 bulan, dan ada yang baru beberapa bulan di sini. Kalau menurut Mbak sendiri, ada berapa tempat yang dijadikan tempat hiburan malam ini di Kampung Bukit Makmur? Yang terbukti itu ada 3 tempat, dan untuk tempat-tempat lain kami juga akan menelusurinya lagi. Kepala kampung yang awalnya tidak percaya akhirnya bereaksi. Kekecewaannya bertambah setelah memastikan 3 bangunan yang terlibat penjualan miras. Agar situasinya tidak memanas, kepala kampung meminta usaha tersebut ditutup.
informasi secara lisan lewat orang per orang. Saya tidak percaya bahwa ada 3 warung yang berkedok, warung kopi dan jual makanan itu menjual minuman haram yang beralkohol. Nah, tetapi saya dibawa sama ibu-ibu melihat langsung ketiga warung tersebut. Ternyata ketiga-tiganya saya mendapatkan bukti bahwa ada memang minuman yang haram, minuman yang beralkohol yang mereka terindikasi menjual karena ada buktinya, ada bukti botol minumannya, kemudian ada bukti yang masih utuh gitu. Dan ini atas nama pemerintah kampung saya nyatakan tegas agar mulai hari ini per jam ini untuk ditutup. Dalam aksinya kali ini, para emak-emak melengkapi diri dengan sejumlah tulisan bernada protes. Mereka meminta agar aktivitas penjualan miras di kampungnya dihentikan agar suasana kampung kembali tentram dan damai. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seorang sopir truk di Balikpapan tewas usai dihakimi warga kawasan Jalan AMD Projakal Batu Ampar, Balikpapan Utara, Minggu siang. Saat ini jasad sopir truk bernama Abdul Aziz Takandeang itu sudah dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Peristiwa mengenaskan itu bermula saat truk yang dikemudikan Abdul Aziz melintas. Sopir truk tiba-tiba menghentikan kendaraan dan turun dari dalam truk dengan menenteng senjata tajam dan menyerang 2 warga. Aksi tersebut diduga dipicu karena Abdul Aziz tersinggung oleh teriakan warga. Melihat 2 warga yang terluka, warga lainnya bereaksi hingga akhirnya mengeroyok sang sopir. Kejadian pembunuhan Pak. Di saat ini yang meninggal dunia sudah ada di rumah sakit dan korban 3-tiganya lagi dirawat di rumah sakit, posisinya sudah ada di UGD. Gimana sampai terjadi 3 korban ini? Gimana ceritanya Bang? Baik, ceritanya itu Pak, bahwa yang meninggal dunia ini ditegur oleh warga karena membawa kendaraan, sehingga yang meninggal dunia ini Pak inisial A tidak terima, sehingga atas teguran dari masyarakat sehingga dia melakukan membawa parang untuk melakukan pembacokan terhadap warga yang menghalang-halangi atau yang dituduh oleh yang inisial A tadi Pak. TKP-nya di Karangjuang. Itu gimana sih Pak Teh? Singkatnya Pak Teh? Singkatnya kendaraan ditegur, nggak perlu gal-galan, ditegur warga marah, turun bawa parang. Habis itu ngejar warga. Penyelidikan perkara kematian sopir truk itu masih dilakukan polisi. Sementara 2 warga yang jadi korban penganiayaan sopir truk masih dirawat di rumah sakit. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. 5 tersangka pengedar narkoba sabu-sabu ini diringkus oleh unit Reskrim Polsekta Balikpapan Utara. Dari kelima pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka itu disita barang bukti 8,37 gram sabu-sabu. Polisi pun masih harus bekerja keras untuk memburu 1 tersangka lain yang diduga menjadi pemasok narkoba tersebut. Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Utara Ibtu Rudianto Hiraspurba menyatakan kelima tersangka ditangkap di beberapa lokasi. Polisi berhasil menangkapnya usai mendapatkan laporan dari warga yang resah oleh aktivitas peredaran narkoba di daerahnya. Lokasinya berada di Jalan Sungai Wen, kilometer 15, Karangjuang. Ini ditangkap oleh tim operasional kami dengan berat barang bukti adalah BB-nya 0,19 narkotika. Untuk logisnya, awalnya tim mendapat informasi bahwa di sana sering terjadi transaksi narkoba
Setelah pengecekan dari tim operasional kami melakukan penggeledahan, ditemukan satu paket sabu yang tadi kami sampaikan 0,19 gram. Kemudian itu ada uang pecahan 10.000 dan satu lagi adalah pecahan 2.000. Jadi yang bersangkutan ini sudah diintegrasi mendapatkan barang dari saudara inisial N. Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun. Amir Hamzah dan Rian Dimantini melaporkan dari Balikpapan.